Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing tentang pengalaman program hamil yang aku jalanin berkali-kali gagal dan akhirnya berhasil. Aku nikah tahun 2018, jadi sekitar 1,5 tahun aku jalanin program hamil, akhirnya berhasil dan dikasih kepercayaan sama Allah. Jadi program hamil yang pertama aku jalanin itu adalah minum Volapid sama Evere. Aku baca program hamil itu di websitenya ibuhamil.com. Aku jalanin program hamil itu selama 3 bulan dan akhirnya pun ternyata gagal. Terus program hamil yang kedua aku jalanin itu aku minum jus 3 dipa. Aku lihat itu di salah satu Instagram siapa gitu yang dia program hamilnya juga minum jus 3 diva, dia berhasil tapi di aku gagal. Akhirnya salah satu teman aku nyaranin buat pijit perut. Terus aku pergi ke tukang pijit perut kayak gitu kan, aku tanya kendalanya apa. Tukang pijit perutnya bilang kendalanya nggak ada kok, rahimnya bagus dan perutnya juga bagus, nggak ada apa-apa. Tapi bulan depannya aku masih tetap head. Akhirnya aku mutusin buat pergi ke dokter kandungan. Karena sebenarnya aku takut dipijit perut, takutnya malah kenapa-kenapa. Setelah di USG sama dokter kandungannya bilang, oh nggak apa-apa kok, rahimnya bagus, nggak ada kista, nggak ada miom, ataupun PCOS. Seneng dong kalau misalnya kita sebagai wanita kan nggak ada sakit dan mungkin itu emang benar-benar belum rezekinya aja. Nah, akhirnya aku coba cari-cari lagi di YouTube, baca-baca lagi tentang program hamil dan aku lihat ada yang program hamil minum susu Pranagen yang esensis itu berhasil dan aku ikutin. Aku minum itu berbulan-bulan tapi juga tetap gagal. Akhirnya juga aku lihat di YouTube-nya salah satu ustadz yang bilang kayak program hamil untuk apa sih, yang minum madu, jahe, kunyit sama serai yang dicampur itu. Tapi itu pun gagal. Dan aku cari lagi di YouTube. Akhirnya aku nemu yang terapi jeruk nipis ala Dewi Yul. Nah, aku mulai terapin tuh Desember 2019. Aku terapin minum jeruk nipis yang ala Dewi Yul. Desember aku minum, Januari aku tetap head, tapi aku minum lagi. Terus Februari juga aku tetap head kayak gitu loh. Dan akhirnya suami aku ngajak aku buat liburan. Kita liburan ke Bandung sama Jogja. Justru di liburan itu menurut aku kita nggak bakalan pernah kepikiran buat hamil kayak gitu loh, karena liburan itu capek banget, nguras pikiran juga, ngurus tenaga juga, karena bolak-balik naik motor, naik mobil, naik kereta kayak gitu loh. Jadi akhirnya kita liburan selama 10 hari kurang lebih. Kita balik lagi kan ke kampung halaman kita. Nah, pulangnya dari liburan itu aku bener-bener yang namanya istirahat total, nggak keluar rumah, pokoknya bener-bener istirahat karena bener-bener capek. Tapi aku tetap minum jeruk nipis, tapi udah nggak yang intens yang kayak ala Dewi Yul. Aku minumnya cuman sekitar 5 hari dan satu harinya aku minum cuman 2 buah jeruk nipis aja kayak gitu kan. Nah, setelah itu aku udah nggak minum apa-apa lagi karena emang benar-benar masa suburnya udah habis, jadi aku nggak minum apa-apa lagi. Nah, aku istirahat aja tuh. Tanggal 1 Maret aku kok belum head juga, tapi aku nggak pernah kepikiran sih kalau hamil karena emang kondisinya kayak berhubungan suami istrinya tuh juga nggak terlalu intens kayak gitu. Terus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, tanggal 6 kok juga belum head, jadi aku bilang ke suamiku buat beli test pack. Terus tanggal 7-nya aku test pack dan itu test packnya jam 12 siang. Pas aku test pack, aku bingung. Lah kok test packnya tuh garisnya ada 2. Dan aku sangat-sangat bersyukur ternyata itu positif hamil. Sebenarnya aku nggak yakin sih karena
kata orang kan kalau kita tes pack itu bagusnya pagi hari, kalau tes packnya siang tuh kadang-kadang tes packnya tuh hasilnya tuh kayak belum tentu bener kayak gitu loh. Malamnya aku mutusin sama suamiku buat ke dokter kandungan. Dokter kandungannya bilang, oh mungkin kalau misalnya baru telat seminggu, berarti kan hitungannya kalau benar-benar hamil baru 5 minggu itu di USG belum kelihatan. Tapi aku tetap bilang, oh nggak apa-apa kok dok, di USG aja kan misalnya kayak gitu. Terus pas di USG ternyata kantung kehamilannya ada. Dan di situ aku bersyukur banget akhirnya setelah eh, perjalanan yang begitu panjang, pokoknya kayak apa-apa dilakuin sama nangis-nangisnya kayak gitu, karena mikir kok orang-orang udah hamil tapi aku belum hamil kayak gitu loh. Jadi menurut aku buat kalian di luar sana yang belum dikasih momongan, yang belum hamil, kalian jangan putus semangat, kalian nggak sendiri kok, masih banyak juga yang belum hamil yang udah berkali-kali, bahkan ada yang kayak bayi tabung pun gagal. Yang penting kalian di luar sana harus ikhtiar, doa. Ikhtiar dan doa tuh bener-bener harus dilakuin, bener-bener yang intens banget kayak gitu. Jangan banyak pikiran, jangan pernah mikirin omongan orang di luar sana yang kadang nanya kan, kapan hamil kayak gitu. Karena itu yang sebenarnya bikin kalian down kayak gitu loh. Jadi mending gak usah dipikirin apa yang orang omongin, yang kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri aja. Dan buat kalian yang lagi program hamil, jangan cuma satu program hamil aja yang kalian terus jalanin gitu loh. Kalian harus punya referensi, sering-sering baca websitenya ibu hamil, YouTube-nya. Banyak kok YouTube yang bahas tentang program-program hamil kayak gitu. Dan di luar sana yang belum hamil, semoga tahun ini kalian bisa hamil. Segitu aja video dari aku. Makasih buat kalian, semoga bisa jadi referensi kalian buat program hamil yang harus kalian jalanin kayak gitu loh. Tapi belum tentu program hamil yang aku jalanin di aku bisa berhasil di kalian. Yang penting jangan lupa doa kepada Allah itu yang utama.